Shalom saudaraku, kembali kita bertemu di ibadah online. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Bapa menjalani masa-masa sulit seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat KOG, kita akan tetap satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Elohim yang kudus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap puji syukur dan banyak terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, perlindungan yang sudah Kau berikan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam rumah-Mu. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan mengalami setiap hari, setiap saat kekuatan yang dari surga. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar kita selalu kuat di dalam menjalani masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Yang pertama, saya ingin mengingatkan Anda pada perkataan Kristus. Apa yang Dia katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, satu jaminan yang luar biasa bahwa hanya melalui Kristus engkau diselamatkan. Hanya melalui Kristus engkau bisa sampai kepada Bapa. Haleluya. Nah, tanamkan itu selalu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa hanya di dalam Kristus ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Yang kedua, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, perhatikan, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Sebab Tuhan katakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, saudaraku, barang siapa makan daging Kristus dan meminum darah Kristus, ia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, suatu kekuatan yang luar biasa bahwa Kristus ada di dalam kita. Kita menikmati setiap saat dalam perjamuan kudus di gereja, menikmati tubuh dan darah Kristus yang tidak bisa masuk akal pikiran manusia yang tidak di dalam Kristus. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita percaya ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, maka Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Haleluya, amin. Yang ketiga, wow, luar biasa saudaraku. Perhatikan, saya akan bacakan dari Yohanes 17 ayat yang ke-22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka, kepada kita, kemuliaan
yang engkau Elohim berikan kepadaku, kepada Yesus, supaya mereka, kita ini menjadi satu, sama seperti Elohim dan Yesus adalah satu. Yang kedua, bertiga, aku di dalam mereka, ini janjinya. Aku di dalam mereka dan engkau Elohim di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau Elohim yang mengutus aku, bahwa engkau Elohim mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Luar biasa Tuhan. Luar biasa saudaraku. Elohim mengasihi kita sama seperti Elohim mengasihi Yesus. Bahkan saya katakan lebih lagi, dia relakan anaknya membayar segala dosa kita di atas kayu salib. Haleluya. Dan dia bayar dengan lunas. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku, kalau kita mau melihat keadaan dunia ini, keadaan saat ini, bagaimana COVID-19 itu menggoncang seperti itu, ya, bukan hanya ekonomi yang tergoncang, semua, sehingga banyak orang dirundung ketakutan, gentar, mau keluar sekarang kita harus mikir, nanti kalau ada tamu datang kita harus juga, ada tamu datang kita harus pakai masker, kemudian kita harus menjaga jarak dengan mereka. Itu yang terjadi. Nah saudaraku, bagaimana kita mengatasi kegalauan ini, mengatasi dunia yang begitu seakan-akan menakutkan bagi kita orang percaya? Bagaimana kita harus melakukannya, saudaraku? Paling tidak, saudaraku, ada tiga hal yang engkau harus lakukan agar engkau akan tetap tegar berdiri menghadapi badai ini. Badai yang begitu menakutkan. Sehingga engkau kalau bisa melihat di semua negara, engkau melihat orang berlutut mencari Yeshua HaMashiach. Mereka berlutut merendahkan diri di hadapan Elohim. Mereka berdoa supaya virus ini segera berlalu. Perhatikan, ini pasti berlalu, saudaraku. Ini pasti berlalu. Tapi kita anak-anak Tuhan harus siap. Kita harus kuat menghadapi badai itu. Dan percaya bahwa Dia, Elohim, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, saya menghimbau ada tiga hal setidaknya yang bisa kau lakukan sehingga engkau akan tetap tegar. Yang pertama, jadikan Kristus sebagai pusat kehidupanmu. Engkau sudah melihat Dia korbankan nyawanya untuk keselamatanmu. Untuk segala sakit penyakitmu Dia berikan, Dia korbankan itu, Dia tanggung semua kutuk untuk segala dosamu, untuk segala sakit penyakit kita. Jadi saudaraku, pandang saja Kristus, jangan pernah goyah. Ketika engkau memandang kepada Kristus, engkau akan selalu kuat. Dengarkan firman Kristus, sebab iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Jelas dikatakan akan firman Kristus. Jadi bagaimana saudaraku? Baca dan renungkan surat-surat kasih Kristus. Renungkan kebaikannya. Sekarang saat ini kau harus ada di dalam rumah. Harus mengisolasi diri menurut program dari pemerintah. Kita akan support apa program pemerintah lakukan. Dan di saat-saat seperti ini, Bapa Elohim minta engkau beristirahat. Beristirahat
di dalam kasih-Nya. Haleluya. Engkau nikmati kasih Bapa itu. Pandang selalu Kristus. Apa yang sudah Dia perbuat. Apa yang sudah Dia bayar lunas di atas kayu salib. Ketika engkau menikmati kasih-Nya, engkau tidak akan pernah goyah. Haleluya. Yang kedua, renungkan dan imani segala janji-janji Elohim yang pernah saya sampaikan di Mazmur 91. Renungkan itu dan nikmati. Baca itu setiap hari. Baca, itu adalah janji yang Dia berikan. Kalau seandainya Bapak Presiden kita Jokowi memberikan janji sesuatu bagi kita, kita langsung percaya. Amin. Mengapa kita tidak percaya dan tidak menikmati janji yang sudah diberikan oleh Elohim? Saya akan bacakan. Mazmur 91 dikatakan di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau orang yang beristirahat di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Saudaraku, Elohim adalah tempat perlindungan kita. Ketika kita tahu bahwa kita itu tinggal di dalam kasih-Nya, engkau akan melihat perlindungan Elohim akan menyertai dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena Dialah yang mengendalikan seluruh dunia ini. Bukan hanya dunia, juga sorga ada di dalam kendali Dia. Nah saudaraku, ketika engkau merenungkan Mazmur 91, engkau akan lebih kuat. Karena dikatakan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Dalam bahasa Inggris dikatakan terror by night, artinya kabar-kabar yang begitu menakutkan, ancaman-ancaman yang begitu menakutkan. Engkau tidak usah takut, sebab engkau bukan di dalam kuasa ancaman itu, tapi engkau ada di dalam kuasa Elohim. Haleluya. Juga terhadap panah-panah yang menghancurkan, ancaman-ancaman yang ingin menghancurkan, mungkin masalah ekonomimu, mungkin masalah pekerjaanmu. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi perhatikan, Elohim adalah Yehovah Jireh yang selalu menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya. Haleluya. Engkau tidak perlu takut semua itu. Dan karena apa? Engkau melihat walau 1000 rebah di sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Amin. Haleluya. Itu tidak akan menimpa kamu. Tetap percaya janji Bapa. Tetap percaya janji Elohim. Tetap percaya janji Yeshua HaMashiach. Janji Yesus, Elohim itu adalah satu, saudaraku. Jangan kita bingung. Yesus itu adalah Elohim sendiri, karena Dia katakan apa? Barang siapa melihat Dia melihat aku, Dia melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Jangan pernah ragu itu. Jangan pernah bingung. Mereka sangat mengasihimu. Elohim sangat mengasihimu. Dan kemudian dikatakan di sana, Dia akan menyuruh malaikat-Nya untuk menjaga segala jalanmu, supaya engkau tidak terantuk dengan batu, supaya tidak ada hal yang membahayakanmu. Puji Tuhan, saudaraku, engkau harus mengimani itu, bahwa malaikat sudah diperintahkan oleh Elohim untuk menjaga kita. Baca itu, saudaraku, baca. Kalau engkau mulai gundah, engkau mulai gelisah, baca kembali Mazmur pasal 91 itu, dan ikuti
Apa yang sudah saya sampaikan dalam episode kali ini tentang bagaimana kita menjalani masa-masa sulit seperti ini. Ketika kita menjalani masa-masa yang penuh ketidakpastian ini, engkau akan melihat betapa engkau tidak akan pernah tergeletak. Yang ketiga, lakukan secara rutin perjamuan kudus di rumah saudara. Juga setiap Anda akan melakukan perjamuan kudus, Anda bisa mengaktifkan YouTube ini dan mengikuti dan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama di dalam Kristus. Saudaraku, mungkin banyak orang bertanya, bagaimana kita akan melakukan perjamuan kudus? Pendeta tidak ada di sini, pendeta ada di rumahnya. Saudaraku, saya memberikan tuntunan ini supaya engkau bisa melakukannya sendiri. Engkau sebagai imam dalam keluargamu, lakukan itu bersama-sama. Ikuti apa yang sudah saya katakan di episode kali ini. Bagaimana kita melakukan perjamuan kudus. Nah, saudaraku, kita harus mengenang kembali saat-saat Dia disalibkan. Bagaimana tubuhnya terpecah dan darahnya yang tercurah untuk membayar segala dosa kesalahan kita, untuk membayar segala pemberontakan kita, di mana Dia telah mati untuk segala dosa dan pemberontakan kita, juga sakit penyakit kita, juga segala kutuk yang seharusnya kita terkutuk. Kutuk itu ditimpakan kepada Kristus. Penghukuman, kematian yang seharusnya kita terima sudah dibayar lunas oleh Kristus. Jadi, mari kita nikmati perjamuan kudus itu. Nikmati tubuh dan darah Kristus. Yesus katakan, barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya sedang menyiapkan roti dan anggur. Saudaraku, boleh kau siapkan juga roti dan anggur. Atau kalau tidak ada, engkau bisa ambil roti dan sirup mungkin, ya. Bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana kau menikmati, bagaimana engkau memberlakukan roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus dengan benar. Jadi, mari kita menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Anda siap? Ya, mari kita berdoa. Bapa, berkati dan kuduskan roti dan anggur ini untuk kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita boleh ambil roti. Ya, roti boleh saudara pegang. Dan saudaraku, engkau boleh angkat. Mari kita katakan bersama. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu yang terpecah untukku. Dan oleh bilur-bilur-Mu, aku sembuh. Dan menjadikan aku utuh sempurna. Aku menjadi kuat, sehat, oleh karena anugerah kebenaran yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Mu, umur panjang, kesehatan dari surga menjadi bagianku. Aku akan hidup dan menyatakan apa yang telah Kau perbuat di atas kayu salib bagi sekelilingku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah bagi pengampunan semua dosaku. Melalui pengorbanan-Mu dan darah-Mu yang sangat berharga, maka aku sudah dibenarkan selama-lamanya. Segala berkat orang benar, kesehatan, kesembuhan, dan perlindungan, dan semua kemurahan-Mu menjadi milikku, menjadi bagianku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, kami di dalam Aku. Terima kasih Bapa. Nah saudara-saudaraku, terimalah pemulihan, kesehatan, kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari sorga sekarang juga. Dan hendaklah Engkau menjadi terang dan berkat bagi banyak orang di dalam dunia yang gelap ini. Saudaraku, Anda dapat melakukan perjamuan kudus secara rutin di rumah dengan tuntunan cara menikmati perjamuan kudus ini. Karena begitu banyak orang yang datang kepada saya dan berkata, apa yang harus kami lakukan tanpa pendeta? Saudaraku, engkau dapat menjadi imam yang seperti saya katakan, bagi keluargamu, bahkan yang mungkin tinggal sendirian, Anda dapat melakukannya sendiri. Yang terpenting, jangan salah menilai perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah kita mengenang kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus yang membayar lunas semua dosa dan pemberontakan kita. Dan nikmati, karena Yesus katakan, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Dan kemudian ketika dia memberikan cawan, dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ketika kita melakukan itu, saudaraku, engkau melakukan dengan benar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.